karena ada banyak ayat, ada banyak justifikasi bahwa ya sudah, kita tidak sepakat untuk mengimani Allah, melihat Tuhan dengan agama Islam, maka ya sudah, agamaku, agamamu, dan agamamu silahkan menjadi agamamu. Dan kita kemudian juga didoktrin dalam pendidikan sepanjang waktu kita untuk memastikan bahwa toleransi antar agama ini terjaga, karena bagaimanapun Indonesia punya banyak agama, punya banyak suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi di Kudus, saya mau ngobrolin soal toleransi, dan dalam hal ini saya mau spesifik ke toleransi beragama. Saya mau mulai dengan menyampaikan klaim ya, bahwa menurut saya sebetulnya secara umum relatif orang Indonesia itu relatif moderat, relatif toleran. Hanya memang toleransi yang kita miliki belum sepenuhnya ideal dan ada beberapa tapi. Nah, mungkin dalam podcast kali ini, di episode kali ini, saya mau mengulas sedikit beberapa tapi dari toleransi kita. Misalkan pertama, kita toleran, tetapi level toleransi kita terhadap non-muslim itu jauh lebih tinggi ketimbang level toleransi kita terhadap sesama muslim yang beda ormas atau beda mazhab atau beda aliran. Dan kalau misalkan saya lihat kembali, memang akhirnya upaya untuk membangun toleransi lintas ormas, lintas aliran, lintas mazhab itu relatif lebih susah ketimbang membangun toleransi antar agama. Penyebabnya macam-macam. Yang pertama bisa berhubungan dengan kalau kita toleransi dengan agama lain, kita bisa menyandarkan pada lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, ya terserah, ya wis, yang penting kita hidup berdampingan di dalam kedamaian dan toleransi dan saling menghargai. Dan kita juga bisa punya justifikasi bahwa bahwa dalam perspektif Islam, hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa memaksa seluruh umat manusia untuk beriman kepada Islam, karena itu haknya Allah. Kita hanya bisa mendakwahkan Islam, terutama kalau menurut saya dengan cara-cara yang baik, dengan suri tauladan yang baik, dengan mempertontonkan akhlakul karimah. Dan kita juga dibungkus dengan la ikraha fiddin, karena ada banyak ayat, ada banyak justifikasi bahwa ya sudah, kita tidak sepakat untuk mengimani Allah, melihat Tuhan dengan agama Islam, maka ya sudah, agamaku, agamamu, dan agamamu silahkan menjadi agamamu. Dan kita kemudian juga didoktrin dalam pendidikan sepanjang waktu kita untuk memastikan bahwa toleransi antar agama ini terjaga, karena bagaimanapun Indonesia punya banyak agama, punya banyak suku, sehingga kemudian butuh untuk membangun sebuah paradigma toleran di antara siswa, di antara generasi muda, sehingga ini relatif menjadi lebih mudah. Tentu saja ada beberapa isu yang kemudian mengganggu, ada sentimen negatif, ada prasangka negatif terhadap non-muslim, itu pasti ada, walaupun mungkin secara komposisi itu masih minoritas ketimbang teman-teman yang kemudian berkesadaran keberagaman. Tentu saja ini juga masih bisa diperkuat. Nah, yang saya mau ceritakan adalah kenapa kok toleransi terhadap Islam yang beda mazhab kok lebih susah. Nah, menurut saya karena kita bersandar pada kebenaran yang sama, pada agama yang sama, sehingga tidak semua dari kita itu bisa menerima bahwa ikhtilafu ummati itu rahmatun, bahwa perbedaan pendapat itu tidak hanya sebagai rahmat, tapi bahkan menurut saya memang dikondisikan gitu. Kalau kata Paul itu, Indonesian Muslim itu memang Islam yang satu, tapi banyak sekali ormas, dan setiap ormas itu kadang-kadang memiliki identitas keislamannya tersendiri, atau mazhab atau orientasi berpikir tersendiri, walaupun mungkin juga ada irisan-irisannya. Misalkan NU itu kerap dianggap sebagai tradisionalis, Muhammadiyah modernis, kemudian Salafi Wahabi ya salafis, ada anak Islamis juga, dan seterusnya. Setiap ormas, setiap aliran-aliran punya mazhab atau identitasnya sendiri begitu.
Nah, karena kita melandaskan pada bahwa ini adalah Islam yang satu, dan kita juga diajarkan bahwa nanti di yaumil akhir akan ada 73 golongan Islam yang mana yang hanya satu yang benar, kita kemudian jadi saling berebut klaim. Di antara rumah ini mana nih yang paling tepat memiliki kebenaran rumah tersebut, tepat memiliki kebenaran Islam tersebut. Karena tidak semuanya cukup dewasa untuk menerima bahwa kita tidak sempurna untuk memahami kesempurnaan Islam, sehingga perbedaan pendapat adalah niscaya, bahkan difasilitasi dengan adanya kebolehan untuk berijtihad, maka kemudian kita mudah sekali untuk mengkafirkan orang yang kita anggap berbeda, yang secara paradigma berpikir atau hasil dari ijtihadnya berbeda dengan kita. Dan ini kemudian akhirnya membuat ada beberapa aliran di dalam Islam yang itu kalau dalam catatan Wahid Institute itu menjadi kelompok yang dibenci. Misalkan contohnya Syiah, Salafi Wahabi, atau misalkan juga Ahmadiyah gitu ya. Walaupun ini juga berhubungan, walaupun dari sebagian Muslim juga melihat Ahmadiyah tidak sebagai Muslim tapi sebagai agama tersendiri karena beberapa perbedaan yang itu tidak bisa dijembatani tadi dalam perspektifnya mereka begitu. Nah, inilah kemudian menjadi PR kita bersama, bahwa selain kita untuk menumbuhkan kesadaran keberagaman antar agama, tetapi juga sebuah kesadaran untuk menerima bahwa memang pada akhirnya keberagaman atau perbedaan pendapat dan akhirnya orientasi berpikir itu menjadi niscaya dan memang difasilitasi sejak awal, sehingga Rasul kan tidak menyalahkan kalau ijtihadmu benar 2 pahalanya, kalau salah tidak dosa tapi 1 pahalanya, pahala untuk berijtihad. Karena Rasulullah menyadari betul bahwa dinamika zaman akan terus berubah, dan beliau adalah Rasul terakhir yang tidak mungkin mendampingi kita secara fisik dalam tanda kutip sampai akhir zaman, walaupun tentu saja beliau senantiasa hidup di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sehingga kemudian akan ada hal-hal baru yang butuh diijtihadi, dicari jawaban atas hal tersebut yang mungkin bisa kita kiaskan terhadap hal yang pernah terjadi di masa lalu. Ini jadi PR kita bersama, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran toleransi intra-Islam, tidak hanya toleransi antar agama. Masih ada tapi yang lain, dan kita akan membahasnya di episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.